yang mendustakan hari kebangkitan kufur. Ya, seperti orang-orang kufar, dia tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Dan orang-orang Arab jahiliyah juga tidak percaya tentang hari kebangkitan. Dia mengira kalau seseorang wafat selesai, tidak ada kehidupan lagi setelah wafat. Maka kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Selepas dari kehidupan dunia tidak ada lagi kehidupan. Maka orang yang tidak percaya ba'ats, kebangkitan, kufur. Sebagaimana orang kufar, orang-orang non-muslim, ya, dia tidak percaya dan beriman terhadap hari kebangkitan. Makanya sering digandekan antara iman kepada Allah dengan hari kiamat atau akhirat. Karena yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada hari kiamat. Ya, dan yang beriman kepada hari kiamat, dia pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ana pernah ngisi kajian, ya subhanallah, dikasih tahu sama yang mengundang. Saat ngisi kajian katanya. Iya, setelah 2 hari dikasih tahu. Saat ini audiennya rata-rata kena kasus judi online sama miras. Oh iya, jadi tolong dipersiapkan di materinya, Ustaz. Sehari sebelumnya dia telepon lagi, Ustaz, ini sebagian audiennya selain kena judi online sama miras, non muslim. Jadi antum bingung gak tuh? Nyampeinnya gimana? Yang ini judi online, miras, non muslim lagi. Ya, akhirnya subhanallah kita ta'lim, kita ingetin tentang kehidupan akhirat. Kita ingetin tentang bahwasanya manusia ini bakal wafat, kalau dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Kalau judi itu siksanya seperti ini, miras itu nanti akan mendapatkan siksa seperti ini, dan seterusnya. Itu setelah kajian, ada yang datang orang non-muslim. Dia bilang, Ustaz, kalau antum orang muslim bilang, kalau wafat ada kehidupan. Dan orang muslim itu kalau dia taat, dia soleh, nanti setelah dia wafat dia akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan kubur, kenikmatan surga, dan yang lainnya. Nah pertanyaan saya, saat kalau non-muslim bagaimana? Non-muslim ini setelah wafat bagaimana dia? Ya, bagaimana dia kehidupan di kuburannya, bagaimana dia kehidupan di akhiratnya kelak? Ya, makanya kita jelaskan, kita jelaskan tidak ada yang selamat nanti di akhirat kecuali orang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Islam yang dia berbuat maksiat, dia terancam api neraka. Namun kalau dia beriman kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ada kesempatan keluar dari api neraka. Dan tidak ada yang kekal di dalam api neraka kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai hari kiamat, tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita yakini dari yang kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menunjukkan kalau orang kafir dia tidak tahu apa yang terjadi setelah hari kiamat, setelah kematian. Ya, maka orang mukmin apalagi kita yang dikasih oleh Allah hidayah sunnah, hidayah ilmu syar'i, kita mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Maka ini memotivasi kita semua agar benar-benar melakukan amalan yang bisa menyelamatkan kita ba'dal mamat, setelah kematian. Kata Nabi SAW, Al-kayyis man dana wa nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang dia mengintrospeksi dirinya dan beramal setelah kematian. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Dan orang yang lemah yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana berangan-angan? Angan-angan itu
dia berbuat dosa dan berharap ampunan. Dia berbuat dosa dan berharap masuk surga. Itu angan-angan, amani. Ya, dia berbuat dosa tapi berharap diampuni dosanya oleh Allah. Dan dia berbuat dosa, dia berharap mendapatkan rahmat dan masuk ke surga Allah. Maka ini angan-angan. Sedangkan seorang mukmin dia tidak berangan-angan. Dia berharap pahala dan masuk surga digandengkan dengan amal. Yarjuna rahmatullah. Kapan seseorang dikatakan yarju, berharap, apabila ada bukti dari harapannya. Makanya orang mukmin raja. Sedangkan di sini hadis dikatakan amani. Tamanna dengan raja itu kalau dalam bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, berharap. Cuman yang membedakan kalau raja itu harapan yang memang dibarengkan dengan amal. Maka seorang mukmin yarju, dia berharap ampunan dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Sedangkan di sini al-ajiz, orang yang lemah yatamanna. Dia berharap ampunan dengan maksiat yang dia lakukan tanpa beramal. Maka orang ini maghrur, tertipu. Dia salah kaprah. Dia berharap ampunan tapi tidak ingin beramal. Nah,